Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati Official. Seperti biasa ya, buat teman-teman yang baru melihat video ini, jangan lupa dukung terus ya, tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Insya Allah di channel ini sangat bermanfaat dan bisa dijadikan motivasi buat teman-teman semua. Kalau saat ini yang sedang lagi banyak masalah, khususnya masalah hutang, ikutin channel ini ya, dukung terus, silahkan tonton di video-video yang lainnya, insya Allah bisa memberikan motivasi. Karena di video ini kita membahas tentang bagaimana menyelesaikan hutang dengan cara Allah, bukan dengan cara kita ya, tapi dengan cara-caranya Allah. Ya baik teman-teman semuanya, sebelum kita materi, seperti biasa ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup berkah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan semuanya ya, kebaikan semoga diberikan Allah untuk kita semuanya. Dan yang paling penting semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Jangan lupa bersyukur, tetap selalu saya ingatkan jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu adalah kunci dari kita menjadi orang yang berlimpah. Kalau kita ingin jadi orang berlimpah, salah satu syaratnya adalah banyak bersyukur. Caranya bagaimana? Selalu katakan alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Selalu katakan itu ya, walau faktanya berbeda nggak apa-apa, tapi selalu latih itu. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang bagaimana sih cara menghadapi penagih hutang yang galak. Ini penting bagi teman-teman saat ini yang sedang punya masalah hutang, dan ketika menghadapi penagih hutang yang galak, bagaimana sih caranya. Dan cara ini sesuai dengan pengalaman saya, maka ikuti terus, tonton video ini hingga akhir, jadikan motivasi, pahami kalimat-kalimat saya, kata-kata saya, semoga ini menjadi motivasi dan penyemangat buat teman-teman semua. Saat ini yang lagi terpuruk karena utang, jangan sedih, jangan murung. Kalaupun sedih, jangan lama-lama ya. Ingat, kita punya Allah. Ingat, gak selamanya kesedihan itu ada pada diri kita. Pasti semuanya berlalu. Maka tonton video ini ya. Baik, teman-teman semuanya. Pertama, sebelum saya jawab bagaimana cara menghadapi penagih hutang yang galak, ingat ini ya. Adanya hutang kita, banyaknya hutang kita, itu satu, disebabkan karena salah kita. Kemarin saya sudah bahas, kalau sudah salah kita, maka caranya minta ampun ke Allah. Untuk menghadapi yang penagih hutang, ingat ya, bahwa kita yang salah. Kalau kita ditagih, mereka maki, dia marah, dia mencaci, dia meneror, segala macamnya, wajar. Jangan melawan. Kenapa? Karena itu salah kita. Dan di samping itu juga, dia marah ke kita, dia mencaci maki kita, menghina kita, itu karena izin Allah. Dan tujuan kenapa begitu, kenapa kita dimaki, salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah Allah ingin membuat kita sadar, Allah ingin membuat kita kuat, Allah ingin melatih kita supaya diri kita ini menerima sabar Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau ketika ditagih, jangan melawan. Katakan sejujurnya bahwa kita salah, itu harus diakui. Kemudian yang kedua, cara yang kedua ini cara sederhana. Misalnya gini, besok kita harus bayar hutang ya, kita nggak punya uang nih. Kita besok harus jatuh tempo bayar utang, tapi kita nggak ada pegang uang. Caranya adalah coba deh malam harinya itu Anda sholat dulu, lapor dulu ke Allah. Kenapa? Karena semua kita ini miliknya Allah, semuanya itu dalam genggamannya Allah. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita, persoalan kita, masalah kita, problem kita itu dimudahkan Allah, pertama Allah dulu. Coba deh malam hari sholat hajat dulu 2 rakaat, kemudian kita membanyakin sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baca 1000 kali sholawat gitu ya. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah, kita bilang, ya Allah, besok aku harus bayar hutang dengan jumlah sekian, tapi aku nggak punya uang, ya Allah, tolong kasih jalan, karena Engkau yang bisa menolong aku. Kita lapor dulu ke Allah nih. Udah selesai sholawat, kita berdoa seperti tadi, atau boleh dengan tergantung niat Anda ya, permohonan Anda apa. Kemudian malam harinya kita bangun tahajud gitu ya, bangun sholat tahajud dulu 2 rakaat kah atau 4 rakaat, lebih bagus bisa sampai 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Setiap tahajud itu kita berdoa, ya Allah tolong gimana besok harus bayar hutang, sementara nggak punya uang, ya Allah bagaimana ini. Kita ngadu ke Allah, merengek ke Allah, minta tolong ke Allah supaya Allah bukakan jalan. Karena sesuatu itu terjadi itu karena izin Allah, bukan karena yang lainnya. Kalau kita sudah awalnya itu mengadu ke Allah, lapor ke Allah, perkara hasil itu urusan Allah. Hasil
kemudian solusi, keajaiban itu mutlak haknya Allah, bukan hak kita. Dan kita jangan mengatur-ngatur atau masuk ke ranah itu, nggak bakal mampu kita, karena itu bukan ranah kita. Tugas kita itu hanya meminta, mengadu ke Allah, menikmati, menjalani saja. Selebihnya Allah yang atur semuanya, bukan kita. Tapi dalam hal ini ketika kita sedang dihadapkan dengan persoalan hutang, cara terbaiknya itu ya ke Allah dulu. Lapor ke Allah dulu, kita bilang ke Allah seperti yang saya katakan tadi ya. Selesai sholat tahajud kita berdoa ke Allah, nangis ke Allah, minta tolong ke Allah. Setelah itu apa yang kita lakukan? Pasrah dan tawakal. Tapi ingat, bukan kita pasrah tawakal itu bukan berarti kita selesai berdoa, selesai ngamalin sholat tahajud, ngamalin sholat, terus kita nggak ngelakuin apa-apa. Itu salah. Tetap seperti biasa, Anda pekerjaannya apa? Anda apakah berdagang, apakah seorang karyawan atau bekerja apapun, itu tetap lakukan itu. Tapi langkah awal kita sudah mengadu ke Allah, kita sudah datang ke Allah, kita sholat hajat, kemudian kita sholat tahajud, kita baca sholawat, terus kita berdoa ke Allah. Itu langkah yang tepat. Kita lapor dulu kepada yang memiliki dunia. Perkara hasil nanti seperti apa, biarkan saja Allah yang urus itu. Yang penting tugas kita sebagai hambanya itu sudah lapor ke Allah. Kalau amalan tuh banyak mah, ada tuh ngamalin apa ya, ya latif itu juga bisa, sholawat juga bisa. Tapi yang terpenting dalam hal ini adalah ketika kita selesai mengadu ke Allah, minta ke Allah, yang paling penting itu jaga hati, jaga pikiran. Tetap baik sangka ke Allah. Bismillah ya Allah, insya Allah semuanya baik-baik aja. Ya walau faktanya pun kita ketakutan ya, saya memahami itu pasti ketakutan lah besok harus bayar utang, apalagi kita tahu orangnya itu galak gitu ya. Pasti kita berpikir, aduh gimana ini gitu, saya memahami itu. Tapi dalam hal ini coba kita berupaya untuk baik sangka ke Allah. Bismillah ya Allah, aku sudah berdoa kepadamu, aku pasrahkan segalanya kepadamu ya Allah. Apapun hasilnya inilah yang terbaik, karena engkau lebih tahu apa yang aku tidak tahu, kira-kira begitu. Sudah jalani, hadapi. Besok Anda harus dimaki, besok Anda harus ditagih, ya sudah hadapin. Dia marah, dia mencaci maki, Anda harus terima itu. Itulah resiko yang harus diterima bagi kita yang sedang terjerat hutang. Dan harus sabar. Kenapa? Karena memang itu salah kita. Jadi kalau ada yang tanya, Ustadz gimana caranya supaya yang nagih itu lembut hatinya? Sebenarnya menurut saya sih ya cara seperti itu gitu. Karena kita udah lapornya ke Allah. Ya kita minta ke Allah, ya Allah, ini yang nagih galak ya Allah. Engkau kan yang menggenggam hati kami, tolong lembutkan ya Allah, sehingga besok dia tuh nggak marah-marah nagihnya ke saya karena saya nggak punya uang. Saya bukan nggak mau bayar ya Allah, tapi saya saat ini belum ada uang untuk bayar itu. Harusnya lapornya begitu. Kalau kita maksa ngamalin supaya hatinya lembut, akhirnya jadi apa? Kita fokusannya itu kita ngerjain itu supaya hatinya lembut. Memang benar, tapi tergantung kesiapan diri kita. Kalau kita baik sangka ke Allah, insya Allah Allah sesuai dengan prasangka kita. Makanya ketika kita dihadapkan dengan seperti itu, kita harus berupaya baik sangka, insya Allah baik-baik aja. Sudah hadapi, bismillah ya Allah, aku hadapin, apapun yang terjadi aku serahkan kepadamu ya Allah, dan inilah yang terbaik. Harusnya begitu. Tapi insya Allah kalau di awalnya itu kita melangkahnya sudah benar, kita sudah lapor ke Allah duluan, kita sudah meminta ke Allah, sudah mengadu ke Allah, sudah merengek ke Allah, hasilnya insya Allah pasti yang terbaik. Kalaupun kita dimaki, tapi hati dan pikiran kita sudah kita siapkan, insya Allah pasti kita kuat. Kalaupun kita nggak dimaki, dan itulah yang terbaik. Percaya deh, ketika orang datang ke Allah itu di awal, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, itu insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kalaupun kita dimaki, itu yang terbaik. Dan Allah itu nggak pernah zalim. Allah itu pasti memberikan yang terbaik buat kita. Dan Allah itu pasti lebih tahu dari diri kita. Jadi sudah, mau segalak apapun yang kita hadapin, kalau langkah awalnya kita sudah datang ke Allah, insya Allah semuanya baik-baik aja. Bahkan kadang-kadang itu bisa terjadi keajaiban. Yang tadinya dia ditelepon, besok saya mau datang, harus ada ya uangnya. Kita kan gemetar tuh ya, takut ya. Tapi karena kita berdoa ke Allah, bisa berubah itu. Bisa dia nggak datang, atau apa tuh, ada terjadi hal-hal yang lain, kita nggak ngerti kan. Tapi hati dan jiwa raga kita sudah serahkan ke Allah. Itulah yang disebut dengan cara-caranya Allah. Kita caranya itu datang ke Allah dulu, kita berdoa dulu ke Allah, kita memasrahkan semua urusan kita ke Allah, insya Allah semuanya akan dipermudah. Jadi cara terbaiknya untuk menghadapi penagih hutang yang galak ya begitu menurut saya, dan itu sesuai pengalaman. Pertama, kita pahami bahwa itu salah kita, benar-benar salah kita. Yang kedua, datang dulu ke Allah, ngadu ke Allah. Yang ketiga, pasrah.
dan tawakal, serahkan urusannya kepada Allah. Itu teman-teman semua. Jadi insya Allah kalau itu yang kita lakukan, insya Allah semuanya baik. Oh ya teman-teman, sebelum saya akhiri video ya, bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan deh hubungi nomor yang tertera di monitor ini. Kita akan ngadakan kelas online. Di kelas online itu ada materi khusus bagaimana kita bisa kuat mental kita, hati kita, pikiran kita saat menghadapi tekanan masalah. Apakah masalah utang ataukah masalah yang lainnya. Insya Allah deh. Ada meditasi, ada riadoh-riadoh yang kita kasih sebagai latihan kita untuk memperkuat jiwa raga kita juga, untuk memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya asik deh, keren, dan insya Allah teman-teman yang sudah ikut bergabung kelas online itu, masya Allah keajaiban banyak datang. Sekarang giliran kamu. Oke teman-teman semuanya, itu aja ya. Intinya saya ulangi, kalau kita menghadapi penagih yang galak, caranya satu, jangan marah, sabar, karena itu salah kita. Yang kedua, lapor ke Allah dulu. Minta ke Allah dulu, doa ke Allah dulu, sholawat dulu. Apapun hasilnya itu yang terbaik. Insya Allah kalau itu kita lakukan, semuanya akan baik-baik saja. Silakan dicoba, silakan dipraktekkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.